Nah, hari ini kita akan bahas salah satu materi dalam statistika yang kadang sering ditemui nih kalau lagi penelitian, yaitu tentang data hilang atau missing value. Apa aja sih yang akan kita bahas? Jadi yang pertama kita akan cari tahu data hilang itu apa sih. Kemudian nanti kita akan sedikit bahas tentang tipe-tipe data hilang. Lalu kenapa sih data hilang itu penting untuk ditangani? Juga akan sedikit membahas metode penanganannya serta studi kasusnya. Nah, data hilang itu apa? Data hilang adalah data atau informasi yang hilang atau tidak tersedia mengenai subjek penelitian pada variabel tertentu. Jadi, misalnya ini kita punya penelitian, ada salah satu bagian dari data kita itu yang missing, jadi data hilang. Atau misalnya jika kasusnya itu survei, mungkin ada jawaban itu yang missing. Atau kalau pada perancangan percobaan ada yang lupa tercatat atau seperti apa. Nah, itu kan akan jadi masalah saat kita akan melakukan analisis. Jadi di sini kita akan melakukan penanganannya. Karena kalau kita buang berarti kan datanya kita kurang dan kadang itu akan menjadi masalah lain. Nah, data hilang dapat memberikan pengaruh terhadap hasil pengolahan data. Hingga sebelum data set digunakan selalu dilakukan cleaning agar pengaruh data hilang itu dapat kita minimalisir. Jadi kalau menurut Rubin 1976 ada 3 jenis data hilang. Yang pertama itu adalah missing at random atau bisa disingkat MAR. Yang kedua ada missing completely at random atau MCAR. Yang ketiga ada missing not at random. Apa aja sih itu? Nah, kita akan simak penjelasannya berikut ini. Yang pertama itu adalah missing at random, yang mana data hilang itu terdistribusi secara acak untuk sebagian unit observasi. Atau dengan kata lain, terjadinya data hilang hanya berkaitan dengan variabel respon atau pengamatannya aja. Yang kedua, ada missing completely at random, di mana data hilang terdistribusi secara acak untuk seluruh unit observasi, dan terjadinya data hilang ini tidak terkait dengan nilai semua variabel atau di sini terjadi secara acak. Yang ketiga, missing not at random. Data hilang berkaitan dengan variabel itu sendiri, sehingga tidak bisa diprediksi dari variabel lain pada suatu dataset. Mungkin masih agak sedikit bingung ya sama penjelasan dari masing-masing tipe datanya. Tapi nanti di akhir video kita akan ada tutorialnya nih, studi kasus tentang penanganan data hilang menggunakan SPSS. Jadi harapannya tonton sampai habis ya videonya. Nah, sebelum itu kita perlu tahu kenapa sih kita perlu menangani data hilang. Apa sih yang akan terjadi jika tidak ditangani? Nah, adanya data hilang dasarnya tidak bermasalah bagi keseluruhan data, terutama jika jumlahnya hanya sedikit. Namun, jika persentase data yang hilang itu cukup besar, maka perlu dilakukan pengujian apakah data yang mengandung data hilang ini masih layak diproses disebut atau tidak. Karena biasanya akan ada sebagian informasi yang hilang, dan bisa jadi informasi itu adalah informasi yang penting untuk menunjang kita dalam menjawab tujuan dari penelitian pada bagian awal penjelasan kita. Nah, metode penanganan data hilang itu apa aja? Ada banyak metode penanganan data hilang sebenarnya. Nah, yang pertama itu adalah menghapus instan yang mengandung data hilang. Jadi di sini dilakukan jika jumlah instan proporsinya tidak terlalu banyak dan hanya memiliki sedikit atribut dengan data hilang. Jadi misalnya cuma ada satu, kita bisa memilih opsi untuk menghapusnya. Jadi yang penting kita kan nggak boleh nih nambah-nambahin sendiri, jadi lebih baik dihapus aja kalau dia emang cuma sedikit. Nah, yang kedua itu kita bisa mengganti data hilang berdasarkan distribusi nilai. Jadi kalau tadi kan dihapus, tapi jika kita ingin tetap mempertahankan agar jumlahnya itu tetap sama, maka kita bisa memilih opsi mengganti. Yaitu dilakukan dengan melihat distribusi nilai suatu atribut untuk memperkirakan data hilang berdasarkan nilai yang frekuensinya dominan. Nilai yang digunakan itu bisa menggunakan min, median, atau modus. Jadi misalnya ada data yang hilang nih pada bagian, misalnya ada dua variabel X sama Y. Nah, jadi kita hitung rata-ratanya, nanti rata-ratanya itu yang kita gantikan sebagai nilai dihilang yang di X, jika yang hilang itu X gitu. Namun ada kekurangannya, yaitu bisa jadi ada bias yang tinggi jika diterapkan pada dataset yang besar. Kemudian yang ketiga, ada namanya mengganti data hilang berdasarkan korelasi antara atribut.
Jadi dilakukan dengan mengisi data hilang menggunakan korelasi antar atribut. Cara ini merupakan alternatif agar bias yang dihasilkan bisa lebih kecil. Nah, yang keempat, kita bisa mengganti data hilang berdasarkan kemiripan antar insan. Jika metode korelasi antar atribut dilakukan berdasarkan kolom, jadi misalnya Y itu adalah kolom Y, kalau tadi yang di nomor 3. Nah, kalau yang sekarang kita menggunakan kemiripan pada barisnya. Jadi bisa dilihat menggunakan matriks seperti Euclidean distribution. Berikut adalah beberapa link yang bisa dibaca kalau mau tahu lebih lanjut tentang data mixing. Nah, selanjutnya kita akan melakukan studi kasus tentang data mixing. Dan kemana-mana ya, tetap simak videonya.